Oke, agak mundur sedikit. Kepalanya kepotong sampean. Oke. Siap. Oke, siap. Bu Yuyun, hari ini kita kan praktek jadi coach sama coachil. Oke. Nah, tentang permasalahan yang ada di sekolah kita masing-masing tentunya. Bu Yuyun di SD Nurul Islah dan saya di SMA Muhammadiyah 8. Ini suara saya jelas, Bu nggih? Suara jenengan jelas sekali di saya. Nggih, jelas Bu, alhamdulillah. Manten hujan iku nggih. Nggih. Berarti habis hujan ini suaranya jelas, alhamdulillah di saya juga jelas Bu Yuyun. Bu Yuyun, berarti dimulai dari saya yang jadi coach, Bu Yuyun yang jadi coach, yang punya masalah, yang curhat. Itu nggih Bu Yuyun nggih. Nggih, siap. Oke, siap. Tuh. Saya yang curhat ini, Bu. Curhat apa, Bu? Nggih. Apa namanya? Siap. Kan ini loh Bu, apa namanya, lembar umpan balik. Nggih. Lembar yang itu. Bentar Bu ya. Nggih. Ini kok nggak ada itu. Oh. Enggak bisa Bu ya. Kenapa Bu? Enggak, sebentar. Ini loh apa? Kok itu enggak bisa. Bentar Bu. Yang ini aja. Ada. Trouble sedikit. Oke. Bu, berarti nanti salamnya dari jenengan Bu ya. Tadi agak salah salamnya dari saya. Oh iya. Nanti penjenengan salam, terus tanya kabar, nah terus kita lanjut ke permasalahan jenengan gitu Bu ya. Kan nanti jenengan, ini kan istilahnya jenengan yang menghubungi saya untuk coach gitu ya. Oke, Bu. Duduknya agak ke belakang dikit Bu. Out frame soalnya. Tapi kedengeran kan Bu? Kayak ini dah Bu. Ya, dengar. Oke, siap. Oke, monggo sebentar Bu. Ini saya lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cepat komen, like, dan share. Cepat juga. Sebentar Bu, saya tak tenang kata-kata. Minta tolong, bisa? Maksudnya keluar dulu, aku setengah jam, 1 jam aku di rekaman. Nanti tak rekam suara sampean masuk semua. Bisa pindah tempat sebentar? Anak-anak banyak di ruangan soalnya. Nanti suara sampean masuk semua di sini. Bu Yun, nanti permasalahan, nanti setelah itu kita lanjut aja ya, enggak diputus ya? Oh, langsung. Iya, langsungan aja, enggak diputus gitu loh Bu. Gitu aja. Biar itu ya. Apa-apa. Oke, baik. Nanti langsung aja.
Nggih. Ini loh, ada masalah sedikit sama speaker gitu loh. Suaranya jadi double di telinga sama di itu. Baik Bu Yuyun, kita Sudah, Ibu? ya Nggih. sudah ini saya tak bener no ini loh Bu Yun. Nggih. Nggih Bu, monggo bisa dimulai. Nggih. Saya dulu kan yang soalnya dari saya dulu, nggih. Nggih Bu. Bismillah. Siap. Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Bagaimana kabarnya Bu Elis? Alhamdulillah baik Bu. Bu Yuyun sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Elis. Cuma hari ini hati saya agak sedih Bu Elis. Sedih kenapa Iya. Bu? Iya, kebetulan ini tadi saat pembelajaran agak terkendala Bu di kelas itu. Kendalanya apa Bu? Ini Bu, saat saya baru saja masuk kelas, ada beberapa siswa maju ke depan. Kemudian bilang kepada saya, Bu Yuyun, Bu, di kelas tanggal 5 ada kita bau kembali ke tidak main enak. room ya. Oh, nggih Bu. Nggih Bu. Oh, Di nggih. kelas ada bau tidak enak Bu Yuyun. Diulangi lagi Bu, kepada tutut suaranya. Berarti kita kembali itu. Kita mulai setelah ini Bu, yang ngapunten. Iya, enggak apa-apa. Salam untungnya. Berarti kita kembali jam berapa tadi kata Bu Tutut? Jam 4:30. 4:30. Oke, siap. Bismillah. Kita ulangi lagi nggih. Nggih. Kelihatan ya Bu ya gini ya saya ya. Sip. Mantap. Monggo Bu, bisa dimulai. Sudah. Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Bagaimana kabarnya Bu Elis? Alhamdulillah, baik ini. Bu Yuyun gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini baik Bu, tapi ada sedikit sedihnya Bu Elis. Loh, sedih kenapa Bu? Mohon maaf sebelumnya Bu Elis, apa ada waktu sebentar? Oh, ada Bu, ini kebetulan saya sudah selesai mengajar. Monggo kalau jenengan mau cerita. Saya ingin cerita terkait masalah murid saya ini tadi Bu Elis. Yang terjadi di kelas Bu. Kenapa Bu muridnya? Ini tadi Bu Elis, saat saya masuk ke dalam kelas, nah di situ setelah saya mengucapkan salam, ada 2 siswa maju ke depan kelas Bu Elis.
dan memberikan laporan. Bu Yuyun, di kelas itu ada bau tidak enak, seperti itu. Walah, apa Iya, Bu. kok ada Iya. sampai bau tidak enak di kelasnya? Gila, itu tadi saya tanyakan, loh, bau apa? Saya tanya, apa bau tidak enak itu bagaimana, berasal dari mana? Tadi saya tanya gitu. Nggak tahu, Bu, kata anak-anak yang laporan itu gitu. Kok nggak tahu? Coba anak-anak sekarang saya suruh berdiri, Bu, saat itu. Ya. Semuanya berdiri dan saya periksa satu persatu. Nah, takut saya barangkali ada yang kotoran kotoran hewan apa yang masuk ke kelas ya, Bu. Iya, Ternyata tidak. Iya, Bu. ya. Ternyata iya, kemudian anak-anak setelah saya suruh berdiri, saya suruh lihat ke loker masing-masing di kolong meja, Bu Elis. Iya, kolong mejanya. Kenapa, Di Bu? kolong meja, terus saya berkeliling di kelas. Ternyata ada salah satu siswa, Bu Elis, yang Iya. membuang sampah di selorokan meja, di kolong meja. Ya Beberapa Allah. ya Allah. Jadi Iya, Bu. sampahnya dibuang di loker meja. Iya, Nggih. betul sekali, Bu Elis. Nggih. Jadi bikin pusing, Bu ya. Iya. Dan Wah, pembelajaran kan juga terganggu, Bu Elis. oh iya. Iya. Jadi Bu, arah pembicaraan kita hari ini, Bu Yuyun ini ingin membahas tentang permasalahan di kelasnya, nggih, yang anak-anak ini ada yang meninggalkan sampahnya di dalam Nggih. loker, gitu Bu. Ya, betul, Bu. Jadi, Dan saya ingin mencari solusi, Bu Elis, tentang walah, permasalahan jadi iya ini. ingin mencari solusi. Jadi tujuan hari ini tuh Bu Yuyun ini cerita ini ingin menemukan solusi gitu Bu ya. Solusi, nggih, Iya. dari permasalahan ini. Ya, Bu baik Bu Elis. Yuyun. Sebelum kita mencari solusi, apakah Nggih. Bu Yuyun ini mengetahui kira-kira penyebab mereka itu loh Bu meninggalkan sampahnya di loker itu apa ya Bu ya? Nah, itu tadi saya tanya. Nah, anaknya saya suruh maju. Kemudian saya tanya, kenapa nak kok membuang sampahnya di kolong di kolong meja? Iya, Bu. Saya kemarin itu asik bermain sama teman-teman. Habis jajan, bungkusnya saya buang di loker karena di kelas kan tempat sampahnya hanya untuk meraut meraut pensil, Bu. Yang di sana agak jauh. Jadi saya males, katanya gitu, Bu Elis. Walah. Jadi itu Bu ya, salah satu alasannya itu males. Ya. Kalau Iya. itu kurang membuang mereka itu naruh loker itu nggak ada rasa bersalah. Wes jauh gitu Bu ya. Iya. Iya. Anak kecil Selain ya, Bu itu, Elis ya. selain itu Bu, kira-kira penyebabnya apa lagi Bu selain males gitu Bu? Iya, mungkin ini ya Bu Elis, karena di dalam kelas saya itu memang hanya ada satu tempat sampah. Jadi itu hanya khusus membuang kotoran rautan, pensil yang dioroti itu Bu Elis. Hanya itu. Ya. Memang jarak antara, karena kan ada beberapa kelas saling dekatan gini ya Bu ya. Nah di situ anak-anak tempat sampah dan kelas dan di luar ini ada tempat sampah yang memang agak jauh, harus keluar kelas dulu baru ada tempat sampah. Yang di dalam hanya ada satu, Bu. Nggih. Jadi Bu Yuyun tuh sudah menyediakan sebenarnya tempat sampah di dalam, cuman untuk rautan aja. Kalau untuk buang sampah jajan atau botol di situ enggak muat gitu Bu ya. Sehingga anak-anak itu mau keluar, waduh jauh rek ngono. Di dalam loker aja seperti itu. Iya. Nggih Bu. Nggih. Dari beberapa penyebab tadi yang sudah diutarakan oleh Bu Yuyun, kira-kira menurut Bu Yuyun apa sih rencana atau solusi
yang cocok untuk permasalahan tentang mereka yang buang sampah di kelas ini menurut Bu Yuyun? Iya, itu Bu, saya mau berencana untuk ini Bu, kan yang pertama saya menasehati anak tersebut ya Bu ya, kemudian saya memberitahu mereka bahwa kesehatan itu sangatlah penting. Nah, salah satunya adalah menjaga kebersihan di lingkungan kita, seperti itu Bu. Dan ini tentang kesehatan, apa bahwa hubungan tentang kebersihan dan kesehatan gitu. Jadi Bu Yuyun memberikan pengertian lah kepada anak-anak. Iya Bu. Kemudian Bu Yuyun, kalau itu kan solusinya tadi selain ya mereka nggak mau buang karena mereka belum tahu pentingnya menjaga kebersihan. Selain itu kan jauh tadi. Kalau yang ini solusinya Bu Yuyun bagaimana? Tempat sampahnya di dalam ruangan belum ada, adanya di luar. Menurut Bu Yuyun solusinya itu yang baik gimana untuk yang tempat sampah di luar ini? Ini saya mempunyai inisiatif Bu Elis. Di dalam kelas akan saya beri tempat sampah dan juga keranjang untuk sampah plastik Bu. Untuk agar sampah plastik itu tadi dapat dimanfaatkan sehingga hal tersebut dapat memperluas pengetahuannya anak-anak Bu Elis. Nah, jadi karena kan berhubungan juga dengan yang perencanaan saya untuk membawa sampah plastik tersebut didaur ulang atau juga dimanfaatkan Bu Elis untuk perencanaan kegiatan P5 Bu, proyek saya Bu. Rencana saya seperti itu. Luar biasa ini idenya Bu Yuyun. Jadi Bu Yuyun ini secara tidak langsung kan nanti sampahnya itu mau didaur ulang gitu Bu nggih, karena dikumpulkan, dipilah. Dikumpulkan, iya betul. Ya, ini kan untuk sampah plastik gitu nggih. Sedangkan anak-anak itu kan kadang ada sampah sisa makanan gitu yang biasanya bisa menimbulkan bau. Nah, untuk permasalahan yang sampah makanan tersebut gimana solusinya menurut Bu Yuyun? Untuk yang sampah makanan tersebut saya suruh membuang yang di luar Bu. Jadi yang di dalam itu hanya sampah rautan dan juga sampah plastik. Misalnya bekas ciki seperti itu Bu. Saya suruh memisahkan. Seperti itu Bu. Kalau misalnya bungkus es atau makanan yang berbau lah Bu, saya utus untuk dibuang di luar Bu. Jadi yang di dalam hanya sampah kering. Sampah kering ya Bu, sampah plastik itu yang ditaruh di dalam. Nah, tentunya Bu Yuyun, sampah yang dikumpulkan di dalam itu dari hari ke hari numpuk kan banyak. Lah, untuk selanjutnya sampah ini diapakan menurut Bu Yuyun? Kok ditumpuk aja di dalam kelas? Enggak Bu Elis. Setelah sampah itu sudah menumpuk Bu, setiap hari Senin saya itu ada pembelajaran atau kegiatan P5, di mana nanti setiap hari Senin sampah yang sudah dipisahkan, yang sudah ada tempatnya sendiri tadi, saya utus anak-anak untuk menggunting kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam botol, hingga botol itu ditekan terus. Jadi saya yang bagian nekan Bu Elis, karena kan memang tenaganya anak-anak kelas 2 nggih. Iya, kelas 2 Bu. Tapi alhamdulillah anaknya itu aktif dan sangat senang sekali kalau diajak membuat karya seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Ada saja karya Bu, alhamdulillah. Iya, jadi yang perempuan itu menggunting-gunting gitu Bu Eli. Dan Oh, jadi luar biasa ini idenya Bu Yuyun, nanti digunting, dimasukkan. Oh, berarti nanti bisa jadi suatu kerajinan gitu, disesuaikan dengan temanya Bu Yuyun. Iya. Oh, ini saya. Sepertinya Bu, solusi ini selain untuk kelasnya Bu Yuyun, bisa untuk kelas lain ini. Permasalahan yang seperti ini, sampah kan Bu. Di semua kelas ya, bukan hanya kelasnya Bu Yuyun saja yang kelas 2. Iya, betul Ibu. Bu Yuyun,
terkait solusi yang sudah Ibu rencanakan tadi. Nah, solusi itu kan butuh sebuah komitmen untuk menjalankan ya, seperti itu. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Yuyun lakukan setelah Bu Yuyun tadi sudah merencanakan banyak hal itu, Bu? Komitmen yang saya lakukan yaitu kan kita sudah membuat kesepakatan kelas ya Bu Elis, yang awalnya saya harus mengingatkan itu, dan juga saya membentuk itu Bu, membentuk kelompok di mana kelompok tersebut harus saling mengingatkan konsekuensi untuk mengingatkan temannya, namanya anak-anak Bu Elis nggih. Oh, iya. Jadi kadang sehari sudah pinter, sudah menjadi, tapi hari berikutnya jadi komitmennya lupa lagi. Jadi harus berkomitmen dan harus tetap saling mengingatkan bahwasannya nanti ini sampah ini kalau kelas kita bersih dari sampah, maka belajar akan terasa nyaman. Seperti itu. Belajarnya jadi akan lebih nyaman suasana kelasnya. Iya, tidak bau lagi. Nah, Bu Yuyun, setelah tadi komitmen, kemudian dukungan. Nah, ini kan juga perlu Bu Nge, dukungan. Betul, dukungan dari mana saja yang Bu Yuyun butuhkan untuk menjalankan rencana yang luar biasa tadi. Saya sangat membutuhkan dukungan dari yang pertama rekan sejawat dan kepala sekolah, juga seluruh warga sekolah, Bu Elis. Di mana nanti akan saya ajukan kepada kepala sekolah dan kaur sarana prasarana, di mana agar setiap kelas nanti dibedakan sampahnya, ada sampah anorganik dan non organik atau sampah plastik, sehingga nanti dari kumpulnya sampah tersebut akan bisa dimanfaatkan, seperti itu Bu. Dan rencananya memang saya ingin buat itu Bu, sampah tadi akan saya gabung jadi satu, membuat botol yang keras itu Bu, dan saya jadikan tempat duduk di taman. Rencana saya seperti itu Bu. Bagus Bu, itu idenya sudah brilian Bu. Jadi sampahnya itu nanti bisa dijadikan satu benda yang berguna gitu ya, daripada ditumpuk mawon. Nah, Bu Yuyun, dari Ibu tadi bercerita tentang permasalahan sampahnya di kelas, yang anak-anak buang di loker, itu Bu Yuyun juga sudah memaparkan ternyata penyebabnya itu apa, dan hebatnya Bu Yuyun ini juga sudah menemukan solusinya. Saya yakin deh, jadi kalau dengan solusi-solusi tadi, jika Bu Yuyun bisa berkomitmen untuk menjalankannya, tentunya permasalahan Bu Yuyun ini pasti akan terselesaikan. Gitu Bu Yuyun. Amin. Mohon maaf Bu Elis sudah mengganggu waktunya. Saya banyak terima kasih ya Bu Elis ya. Enggak Bu, enggak apa-apa. Saya jadi senang bisa ngobrol dengan Bu Yuyun. Gimana Bu perasaannya sekarang? Alhamdulillah sekarang sudah ada lega Bu Elis. Jadi sudah bisa sharing sama panjenengan dan dapat istilahnya saling bertukar pikiran gitu Bu Elis. Luar biasa. Sebenarnya saya juga ini sih belajar dari Bu Yuyun, karena permasalahan sampah ini saya yakin tidak hanya terjadi di jenjang dasar, bahkan di jenjang atas seperti saya ini di SMA itu juga permasalahan sampah itu juga masih terjadi Bu. Dari ide Bu Yuyun tadi saya juga banyak belajar. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Elis, terima kasih sangat Bu Elis. Sama-sama Bu Yuyun. Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut yang kedua nggih Bu Yuyun. Siap, Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam Bu Elis. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Elis. Bagaimana kabar Bu Elis?
Alhamdulillah sehat juga. Bu Yuyun, ini Boleh. ganggu nggak? Ada waktu nggak ini? Monggo, ada waktu Bu, saya habis ngajar ini tadi Bu. Iya, ini saya mau ini cerita dikit nih tentang kejadian di sekolah beberapa minggu ini, Bu. Monggo Bu. Gini Bu, jadi saya itu kan ada jam di hari Kamis itu jamnya itu siang. Nah, setiap kali saya mengajar itu ini kebetulan kelasnya kan kelas 12 Bu. Setiap kali saya ngajar itu mereka itu ada beberapa itu yang kurang semangat gitu loh Bu. Kurang semangat dalam mengikuti pelajaran saya. Kemudian ada yang malah tidur-tiduran di belakang Bu. Ada yang gangguin temannya. Padahal di awal itu kan saya dan anak-anak itu sudah membuat kesepakatan kelas bahwa kelasnya itu harus kondusif supaya proses belajar di kelas itu kan bisa berlangsung dengan nyaman. Iya, Nah, betul. anak-anak itu sudah saya nasihati gitu Bu, ini saya nasihati. Sempat saya tegur juga. Tapi ya di pertemuan itu mereka oke lah, tenang. Nanti pertemuan selanjutnya diulangi lagi Bu. Jadi pusing saya ini Bu. Gitu nggih Bu Elis. Sebelum kita lanjut obrolan, apa yang Bu Elis inginkan dari sharing kita nanti nggih? Saya itu ingin cari solusi Bu, jalan keluar. Gimana ya mengatasi anak-anak yang ya kayak tadi Bu, tidur-tiduran, gangguin temannya, kurang semangat gitu loh Bu. Nah, menurut Bu Elis, apa sebabnya siswa itu kurang bersemangat Bu? Menurut jenengan Bu? Apa ya Bu ya? Menurut saya itu apa karena jamnya itu loh Bu ya? Jamnya itu kan siang setelah sholat zuhur, jam setengah 1 sampai jam 2. Nah, kadang itu cuaca Gresik ya panas Bu. Iya. Itu. Apa terus selain itu ya metode mungkin Bu ya, metode mengajar saya itu apa buat mereka kurang semangat gitu paling Bu. Barangkali boleh tahu ini Bu Elis, barangkali kalau tidak keberatan saya ingin tahu metode apa yang dilakukan Bu Elis dalam pembelajaran Bu. Oh, saya itu kan menggunakan metode ceramah Bu, karena di kelas 12 tuh materinya itu kan dimampatkan Bu, mereka kan hanya beberapa bulan sebelum lulus itu, jadi materinya banyak, sehingga saya tuh kayak kejar target, menghabiskan materi gitu Bu, setiap ngajar tuh saya ceramah aja gitu Bu. Selain metode ini Bu Elis, apa tidak ada kendala ya dari faktor lain, misalnya apa gitu yang terjadi di kelas gitu? Apa Bu ya? Selain metode, mungkin media Bu ya. Saya itu media ngajarnya itu iya kurang menarik. Menggunakan apa Bu? Iya, kadang itu ya sekedar PPT tulisan gitu aja loh Bu. Medianya itu apa? Tampilannya itu kurang menggugah minat anak-anak gitu mungkin Bu untuk pembelajaran saya. Jadi metode selain metode tadi ya media itu Bu ya. Saya itu kurang menarik gitu apa. Jadi mengajarnya itu terkesan monoton gitu Bu. Monoton ya, dan membuat anak-anak bosan mungkin Bu ya. Iya Bu. Nah, dari hal tersebut ini Bu Elis, apa yang akan dilakukan Bu Elis supaya istilahnya dalam membuat apa namanya alat pembelajaran ini dapat menarik siswanya supaya pembelajaran itu lebih aktif, lebih semangat gitu Bu. Kira-kira membuat apa Bu? Apa ya Bu ya? Saya itu rencana itu saya itu kayaknya harus cari referensi Bu. Referensi terkait
metode-metode mengajar gitu Bu ya. Terus membuat media yang menarik gitu ya, mungkin. betul. Juga melakukan refleksi sehingga saya bisa tahu apakah ini tuh sudah tepat atau masih belum gitu loh Bu. Terus kemudian saya itu kan juga itu Bu, nggak pernah tanya ke anak-anak mungkin ya. Kira-kira itu sudah tepat atau belum saya ini mengajar. Anak-anak itu seneng apa enggak gitu. Saya kan melihat aja dari tingkah mereka. Oh ya ya. Berarti selama ini Bu Elis saat setelah pembelajaran belum pernah melakukan refleksi ya? Iya, Dari belum anak-anak. Bu. Iya. Kira-kira kapan Bu Elis untuk bisa melaksanakan refleksi kepada anak-anak Bu? Saya rencananya itu secepatnya Bu, saya akan melakukan refleksi kepada anak-anak itu. Oh gitu. Dengan cara bagaimana Bu Elis untuk merefleksi anak itu? Jadi kan saya itu mau refleksi ke semua anak gitu Bu ya, bukan hanya yang bermasalah saja. Satu kelas itu semua gitu. Jadi siswa yang bermasalah itu saya akan menasehati, kemudian mengingatkan kembali tentang kesepakatan yang sudah dibuat di awal. Seperti ini loh Bu, segitiga restitusi. Rencananya saya akan menerapkan itu ke anak-anak. Nah, untuk itu kepada seluruh siswa, jadi bukan hanya yang bermasalah, saya juga akan menanyakan hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang masih kurang baik dalam pembelajaran saya sebagai bahan refleksi saya, Bu. Gitu, Bu, rencananya. Iya, Bu. Iya, betul. Selain Bu Elis menasehati, barangkali ada cara lain Bu Elis untuk mengatasi anak-anak supaya lebih semangat lagi? Ada sih Bu cara lain dengan cara biasanya kan saya terpusat di saya gitu ceramah Bu. Mungkin ke depan saya ini ingin membuat kelompok. Jadi anak-anak itu saya bentuk jadi kelompok secara heterogen gitu Bu nggih. Terus untuk biar mereka itu bisa diskusi. Kemudian saya akan berikan kuis gitu Bu. Kuis-kuis itu dalam bentuk permainan. Sehingga setiap kelompok itu saling berlomba-lomba Bu untuk menjawab soal-soal dari kuis itu sehingga dengan harapan mereka itu nggak ngantuk Bu kalau seperti itu daripada mendengarkan gitu Bu menurut saya. Menurut saya bagus sekali Bu Elis karena dengan adanya kuis, dengan adanya permainan itu menarik siswa untuk ingin tahu, ingin menjawab, ingin aktif. Nah, seperti misalnya saling berlomba dengan kelompok lain. Itu yang membuat anak-anak lebih semangat dan suasana pembelajaran itu akan aktif dan akan lebih menyenangkan, Bu. Ya, sangat bagus sekali Bu Elis. Iya. Terus kalau dalam waktu dekat ini Bu, dalam waktu dekat ini apa yang akan Bu Elis lakukan, Bu? Yang akan saya lakukan Bu ya sebagai tindak lanjut itu rencananya saya akan mengingatkan kembali anak-anak tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal. Kemudian saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa itu seperti apa. Saya juga berupaya untuk merubah metode mengajar dan berusaha menggunakan model pembelajaran yang terbaru, yang menyenangkan, yang kira-kira saya cocok untuk anak-anak itu, Bu. Kemudian saya juga akan belajar lagi, Bu, untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Dan yang paling penting itu saya akan melakukan refleksi, Bu, setelah pembelajaran. Jadi saya bisa tahu apa kurangnya saya dalam pembelajaran itu, Bu, begitu. Ya. Menurut saya bagus sekali apa yang sudah Bu Elis rencanakan dan saya sangat mendukung Bu Elis. Semoga nanti dengan usaha Bu Elis tadi akan dapat ada perubahan, anak-anak lebih semangat. Nah, karena dari cerita permasalahan Bu Elis tadi
Nah, kan kita sama-sama dapat mengidentifikasi penyebabnya ya Bu ya. Iya. Ternyata tadi sudah diketahui bahwasanya karena metode Bu Elis juga bisa, terus media pembelajarannya terkesan metodenya terkesan monoton, medianya juga kurang menarik ya Bu ya. Nggih. Nah, berarti untuk penyelesaiannya menurut saya rencananya Bu Elis itu sudah sangat luar biasa. Bu Elis akan membuat media, membuat kuis ya Bu ya. Sehingga untuk merubah suasana kelas dari monoton menjadi yang sangat lebih semangat. Iya, karena berpusat pada siswa, berlomba-lomba untuk menjawab. Itu nanti, waduh saya sudah membayangkan ini Bu, apalagi anak kelas atas ya Bu ya. Di mana anak kelas atas itu, kalau ini kelompok sini sudah menjawab, dia akan berlomba, tidak mau kalah untuk bisa menjawab. Iya. Harapannya seperti itu Bu. Ya, iya Bu Elis. Semoga apa yang direncanakan Bu Elis ini nanti akan membawa perubahan yang sangat luar biasa dalam kegiatan pembelajaran yang akan Bu Elis lakukan. Terima kasih Bu ya. Saya jadi setelah cerita sama Bu Yuyun gitu. Tadinya itu saya kayak gimana ya, tapi setelah cerita dengan Bu Yuyun saya jadi bisa plong gitu Bu rasanya sekarang. Sama-sama Bu Elis. Saya juga sangat senang bisa sharing dengan Bu Elis karena secara tidak langsung saya mendapat wawasan baru Bu. Nah, barangkali nanti terjadi di kelas saya, oh ternyata solusinya seperti ini. Saya akan langkah-langkah yang akan saya tempuh itu memperbaiki pembelajaran dari metode, dari media ya. Bahkan saya harus mengajak murid-murid untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Seperti itu ya Bu Elis. Nggih Bu Yuyun, nggih. Terima kasih ya Bu Yuyun atas waktunya sudah mendengarkan cerita saya dan membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sudah saya alami. Matur nuwun Bu Yuyun. Kami Bu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Alhamdulillah. 30 menit kalau dicoba. Iya. Lihat waktu ya tak timer sendiri 30 menit. 30 menit. Nggih. Kita belum 4:30 ya? Kurang 12 menit. Bu Elis, nanti barangkali saya ada kekurangan, kita dilihat dari itu ya Bu ya. Nanti video diperbaiki aja ya Bu ya. Saya Bu kok nggak kesimpan ya Bu ya? Loh. Apa-apa sih, ini kan saya latihan, tapi nggak tahu di mana. Loh. Tadi panjenengan rekam toh? Apanya? Iya. Apanya Bu? Ini tadi pakai jenengan rekam toh enggak? Iya, suaranya untuk timernya. Untuk waktu jadi besok enggak itu biar enggak kebablasan. Kadang kalau namanya kalau ngomong-ngomongan itu ya Bu. Kalau omong-omongan nggak kerasa. Iya. Ini 30 menit pas Bu tadi kita. Iya. Oh, nggih. 30 menit. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sama-sama berusaha. Iya.
Ini tapi kan nanti itu kok disimpan butuh tuh, ada screen-nya. Oh, iya. Cuma saya tadi tuh nyoba apa rekam layar bisa, ini kok nggak bisa ya? Nggak kesimpan. Iya, nggak tahu. Nanti kita coba lagi. Iya. Apa nanti sorean? Nggak mungkin apa durasinya lama itu dia nggak tahu, nggak mau atau gimana sih, belum nyoba. Tadi kan durasi pendek-pendek, Iya. yang lama kan belum nyoba durasi lama. Nanti kita coba durasi yang lama. Tapi obrolannya kan gitu Bu Yud ya, wes oke ya. Santai ya. Saya Iya terlihat tegang nggak Bu untuk nanyain enggak Bu? enggak Betul nggih? enggak Saya enggak takutnya tegang. enggak Nggih, nggih. enak kok Bu, Nggih. kayak gitu Nggih. kan santai loh Bu. Nggih. Kayak orang ngobrol kan Bu memangnya. Ini berarti ini nanti jadi anu ya tugas kelompok ruang kolaborasi ya Bu? Nggih. Oh, nggih. Jam 16. Iya ini jadi tugas. Bukan ini besok. Besok kan ya? Iya yang kan besok ini Yang kan besok itu di masih latihan. iya. Tapi latihannya ya kayak gini aja tadi. Berarti kan ngobrolnya sama kayak gitu loh Bu, biar enggak itu. Iya. Itu Besok dah. malam ya Bu ya biasanya. Yes. Itu saja. Lah ya. Maksudnya kan Bismillah. gini, apa besok kan. Berarti besok itu Ini saya di depan Bu Elis. Tadi ini enak. Biasanya besok kan saya malam Bu kayak Bu. Bismillah. Tidak apa-apa ini nanti saya tetap di sini saja enak. Sinyalnya kan enak di sini. Kalau biasanya kan terputus saya di kamar. Oh gitu. Nggih. Ini saya di teras. Oh gitu. Di teras. Nggih. Setelah ini itu besok dekon ya. Nah ini kan elaborasi dulu ya kita ya. Elaborasi dulu baru ada Iya. tugas dekon. Demonstrasi. Belum lihat modul saya. Oke. Kita kembali ke anu ta Bu. Enggak nanti Terus 16.30. belum tah. Gak lihat jam. Belis ini masih di sekolah. Iya. Oh, iya belum pulang. Belum. Enak Bu ya, sinyal itu loh enak. Di jenengan itu enggak pernah ada kendala. Ini tadi, yang tadi itu kan memang gerimis Bu. Terputus itu. Saya awalnya masuk, terus kok wangil muter terus Bu Eli. Saya buka itu Oh iya tadi. Bu. Iya, waktu mau gabung ini tadi loh, bukan saya baru datang. Terus buka laptop itu, saya sudah join, muter enggak lama sekali itu. Di sini pas datang gerimis karena Walah. alhamdulillah sekarang enggak hujan.
Walah tadi nggak kesimpen. Betul. Boten nggak apa-apa, nanti besok dimulai lagi. Nggih, nggih. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa kok, tapi nanti apa namanya enak kita latihan lagi. Ya lo coba. Yes. Kapan, Bu? Besok ya? Ya nggak apa-apa. Besok itu hari apa? Besok latihan. Besok pagi kan? Iya. Ini nanti saya tak itu Isi paketan. mengerjakan yang itu. Enggak, tapi kalau tadi tak rekam suaranya itu 28 menit tak timer. Jadi pas lah 30 menit berdua. Pas ya. Istilah. Jelaskan Bu ya. Pakai headset ini ya gitu. Jelas. Okay. Alhamdulillah baik ini. Ya itu. Apa kabarnya? Ya itu Bu. Itu suara rekaman. Oh. Iya, iya. Apa di itu Bu Yun kurang nanya saya itu ya. Apa namanya? Apa? Yang tadi loh Bu, apa? Kapan Bu mau melakukan refleksi? Apa hanya Sudah. ya yang Sudah apa tadi. hanya kepada kelewatan yang apa hanya kepada siswa yang bermasalah atau Oh ke iya, iya, iya. Yang itu ya. Iya. Apa kepada siswa yang bermasalah atau ke seluruh siswa Bu, gitu ya? Iya. Iya sih. Maaf ya. Gak apa-apa loh, namanya juga latihan. Latihan kayak ngobrol. Iya, harusnya kayak gitu ya. Iya, kan tenang ya, ya. Maksudnya suasananya itu mencair, tenang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Bu, ini nulis refleksinya, Bu. Apa, Bu? Nulis refleksi. Gimana? Tak kirim filenya ya. Yang di LMS filenya sebentar tak kirimkan ke jenengan. Kalian buka dari HP jenengan ya. Nggih. Yuyun, Bu Yuyun. Ya Bu, sampean buka. Nggih, siap. Ini untuk besok ya, Bu Elis? Tuh. Halo, Bu Elis? Bisa Bu, kelihatan. Nggih. Bu Elis ini bisa... untuk kapan ini? Sekarang? Enggak, setelah hari ini paling.
Ini saya buka refleksi diri untuk latihan koji. Ini kan latihan. Iya, oh iya. Welis, enggak sih. Screenshot. Enggak, tak foto gini aja. Mau tak foto untuk arsip, Ibu. Halo, Bu Elis. Halo, Ayo masuk room yuk. Iya. Iya, Bu. Kenapa? Nggih. Ayo masuk room. Oke, siap. Lebih ya kita. Ya, oke, makasih Bu. Ya.